balik lagi sama aku Putu Maidea. Dan kali ini bersama dengan Kaca yang aku. Tolong yang di sini jangan diam-diam aja ya, dimohon kerjasamanya. perjalanan Oma kan udah sampai di sini gitu. Tanggapan Oma gimana? Terus kayak apakah nyangka bisa sampai sini atau mungkin harapannya sebenarnya bisa jadi juara atau sebenarnya dari sampai sini juga nggak apa-apa gitu. Kalau menurut Oma sendiri? Gini, ini perjalanan Oma yang di sini ini luar biasa ya. Memang waktu audisi juga nggak niat Oma, tapi ya rupanya Tuhan memang yang mengantarkan Oma sampai di detik ini, sampai di sisi ini. Jadi Oma waktu mau masuk X Factor itu, Oma bukan gini. Kalau yang namanya mau jadi juara, kalau kita ikut satu kompetisi, udah pasti kita mau jadi juara. Pasti itu bohong. Ya, betul. Tapi itu bohong. Kalau enggak begitu, aku udah sampai sini. Kalau Oma pantang bicara itu. Karena seperti slogan Oma yang selalu Oma utarakan kalau Oma diwawancara di X Factor ini, pantang pulang sebelum menang. Karena itu menjadi motivasi diri Oma sendiri. Gitu. Kalau untuk menjadi juara udah pasti. Tapi kan semua ini memang Tuhan yang sudah mengatur. Jadi Oma waktu ikut dari mulai judging sampai dengan gala yang kemarin itu yang 6, Oma makin tulus. Jadi Oma berpikir gini, ih luar biasa loh, gue yang udah senior ini, yang udah istilahnya yang udah umur senja ini, memang sengaja disediakan oleh X Factor panggung spektakuler yang luar biasa. Betul. Jadi Oma pergunakan aja, gue tampil. Kenapa Oma memilih ikut X Factor? Gitu. Apa nih yang pengen Oma tunjukkan kepada khalayak luas sana? Oma ikut X Factor di umur segini, Oma ikut X Factor. Gini. Kalau menurut Oma yang namanya prestasi itu harus diukir. Ya. Karena Oma ini besar itu dari pertama dari gereja. Di gereja itu Oma nyanyi buat lomba-lomba gereja-gereja. Dan Oma always selalu juara di situ. Sampai di juara itu kalau kalian nanti sekali-sekali mampir ke tempat Oma, kalau datang ke rumah Oma seperti Oma bikin seperti heritage. Jadi piala Oma tuh sekitar ada di rumah tuh sekitar 400-an. Wow, baik banget ya. Kapan-kapan kita main ke rumah Oma Rete pengen lihat pialanya. Jadi kan Oma banyak yang nanya gini, Oma maaf ya, Oma tuh kan istilahnya kalau kita melihat Oma kayaknya udah ada segalanya, buat apa sih katanya gitu kan? Karena gini, buat aku kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Dan kalau memang jiwa Oma nih jiwa pejuang, dan aku besar dari jawara-jawara yang memang ada yang memang ada di Indonesia ini gitu. Jadi kalau ini merupakan tantangan buat Oma. Kenapa gini? Begitu saya masuk X Factor 1 ini ekspornya luar biasa buat Oma. Di mana di sini kan ada Gensi dong yang mudah-mudah Oma lebih terkenal lagi. Dan gini, saya ingin menunjukkan bahwa umur itu bukan halangan untuk kita menjadi sukses. Dan kalau memang kita bisa, kenapa tidak? Aku mau nanya satu lagi juga, Oma ikut audisinya tuh yang online atau yang audisi kota gitu, yang datang audisi antri gitu? Karena beda kan, kita tahun kita tuh beda banget. Tahun online semua nggak ada. Jadi gini, waktu itu Oma menjuri di satu daerah ya, di Cimahi itu untuk komunitas rocker. Mereka baru bikin komunitas baru. Jadi ada banyak jawara-jawara di sana itu memang istilahnya kalau mereka selalu bilang gurunya saya, katanya mereka. Saya sih nggak pernah merasa guru ya. Kalau mereka mau belajar sama saya, kenapa enggak? Gitu. Jadi saya menjuri, terus saya diajak Mami, belum Oma, mereka kalau yang untuk komunitas yang lain-lain manggil aku Mami. Di sini aja karena aku ada fanbase warga Oma, jadi mereka manggilnya Oma Rete gitu. Jadi saya tidak niat untuk audisi, karena memang saya nggak mau audisi, cuma mau ngantar mereka, terus ngantar mereka. Jadi awalnya itu ngantar orang untuk audisi. Ya, jadi jawara-jawara di Bandung ini yang ikut itu, dan mereka juara keren suaranya. Saya punya TikTok di sini lah. Jadi waktu live TikTok kemarin saya luar biasa, saya kaget ya. Nggak tahu follower gue banyak juga ya. Oh, jadi Oma nggak tahu selama ini follower Oma banyak. Karena anak saya memang nggak boleh saya ikut TikTok. Kenapa? Karena maaf, maksudnya emasnya tuh di otak emaknya kan cuma bisnis aja, jangan gitu-gituan. Kalaupun IG itu ada yang bikin, sampai sekarang ditanya, Oma supaya kita bisa ini menjaga supaya gini. Gua nggak tahu dulu siapa yang bikin, udah pusing udah dah. Nggak penting, nggak boleh masukin apa aja lah. Gitu. Jadi yang pegang IG Oma ada orang lain nih. Orang lain. Bukan Oma sendiri nih. Nggak ngerti gue. Mau gitu. Mau untuk lanjut ke babak berikutnya, karena kan habis itu ada ke Jakarta,
Berarti Terus ketemu judges ya, ketemu judges gitu. audisi. Karena udah lulus ya, tadi telepon itu kan berarti luar biasa dong. Ya gua ambil kesempatan ini. Kenapa enggak? Ambil ya. Ambil dong kesempatan ini. Dan biar kalian tahu, saya di sini senior. Jadi ini pemecah rekor dong. Maksudnya dalam sejarah. Iya. Iya sih. Iya benar. Senior. Bener. Maaf ya kalau yang kemarin-kemarin kan paling dia cuma sampai digaji terus jadi gimmick. Kalau gue di sini berjuang. Iya. Dan memang karena kualitas saya, bukan karena saya dibikin buat gimmick atau apa. No. Saya Tolong berjuang. tepuk tangan. Betul. Saya Oma yang benci untuk mencita. Yang Oh, itu. itu. Ya dong, kita kan biar namanya udah tua juga kita kan harus keren. Proper, Harus tetap mengikuti. stylish. Ya, tapi tetap dengan apa namanya aturan-aturan bahwa aku nih udah umur, jadi kita juga bisa menyesuaikan. Sudah matang, Oma. Sudah matang. Sudah matang. Oma berarti nyanyi mulai dari umur berapa? Kalau aku nyanyi memang suka dari kecil. Jadi dari mulai TK aku udah menjuari macam-macam. Tapi mami aku memang orangnya yang memang kepingin anaknya tuh harus nggak punya kesempatan. Maklum mami aku papinya Portugis, papi aku ke Belanda. Jadi kayaknya strength banget sama kita. Oh, jadi yang harus. Jadi aku bersyukur banget karena ada kunci palsu. Jadi aku bisa action. Kalau dulu kan udah kebiasaan, jadi sampai yang sudah senior begini, aku nggak biasa kuku panjang, jadi kuku bersih. Jadi kalau udah jam 5 kita udah mandi, fresh lah kuku. Jadi memang dari kecil Oma di kursus nyanyi, kursus tari, terus yang namanya harus nggak ada lah kegiatan kita untuk yang santai-santai. Jadi benar-benar memang kayaknya aku diprogram. Nah begitu juga aku mau program anak aku nih. Oh. Oke. Tapi kalau dari keluarga Oma sendiri memang ada yang pemusik. Rata-rata mami aku juga juara bintang radio dari sana waktu gitu, di zaman itu. Terus papi aku kan kapten kapal. Memang kita satu keluarga musisi semua. Adik aku juga yang meninggal itu karena serangan cuci darah, itu juga dia di Jakarta ini termasuk penyanyi dan pemain organ yang memang luar biasa. Tahulah semuanya namanya. Berarti Terus adik aku namanya Diki Robert. Oh, oke. Nah, terus anak aku juga penyanyi. Anak Oma juga penyanyi, benar-benar DNA penyanyi. Oma ini ya. Buyut. Terus nih dari semua pengalaman Oma nyanyi, ada nggak yang paling memorable buat Oma? Pasti semua banyak ya. Saya pernah juga nyanyi nih ya, tapi di Indonesia ya. Kalau di luar negeri kita kan kontrak udah pasti semua tidak akan menyalahi. Karena ini benar-benar kita mau kerja, kontrak itu dipegang benar. Jadi aku pernah nyanyi di salah satu daerah, nggak usah disebutin di mana ya, satu daerah itu Indonesia ya? Panitanya kabur, jadi aku kagak dibayar. Oh. Kebiasaan ya, banyak ya tuh penitia-penitia kayak gitu tuh. Nggak bener. Masih ngalamin kan? Oh ya, bayaran pertama Oma berapa waktu itu? Kalau masih ingat. Pertama kali aku nyanyi di sini itu kurs masih 2.500. Aku nyanyi di salah satu hotel terbesar di Indonesia ini. Saya nyanyi itu 125.000. Wah, waktu zaman itu keren kan? Iya, zaman itu. Lu bayangin, di keren hotel sih, berbintang itu. Ngomong-ngomong terus. Oke, sekali lagi thank you. Makasih ya.